suara. Kita ketemu lagi dalam sidang anak-anak kali ini. Sebelum kita mulai sidang kita, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan kali ini kami mau datang padamu. Kami mau terbuka untuk menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita kembali dalam sidang anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian tetap sehat? Tetap sukacita? Nah, kakak harap kalian tetap bersukacita, tetap bergembira, dan tetap menikmati Tuhan. Amin. Nah, judul cerita kali ini adalah Tuhanku kuat. Nah, apa? Kakak ulangi lagi, Tuhanku kuat. Nah, nas Alkitabnya ada di bawah ini ya. Nah, cerita kali ini mengenai Ayub. Bagaimana Tuhan memberikan ujian-ujian kepada Ayub. Nah, silakan kalian perhatikan cerita Ayub berikut ini. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Kita. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi, dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini?
ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Nah, adik-adik, seru nggak ceritanya? Pasti seru ya. Bagaimana Ayub menghadapi ujian-ujian yang Tuhan berikan kepadanya. Bagaimana sikap Ayub terhadap ujian-ujian itu? Apakah Ayub marah dengan Tuhan? Apakah Ayub melarikan diri dari Tuhan? Tidak, adik-adik. Ayub malah datang kepada Tuhan. Ayub malah lebih sungguh-sungguh. Dia malah menganggap semua ujian itu adalah dari Tuhan. Dia tidak mengeluh adik-adik, tapi dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap mendapatkan diri Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah Ayub ini kita bisa melihat kalau keadaan sekarang ini, kalian mungkin sekarang karena pandemi COVID-19 ini kalian tidak bisa bersekolah, tidak bisa ketemu dengan teman-teman, juga tidak bisa bermain di luar. Kalau pergi keluar harus pakai masker, harus juga jaga kesehatan, cuci tangan setiap saat. Nah, mungkin itu sangat merepotkan sekali. Tapi semuanya itu pasti Tuhan izinkan. Maka dari itu kita harus bersikap seperti Ayub tadi adik-adik, yaitu bagaimana mencari Tuhan. Nah adik-adik, dari kisah Ayub, dia tetap mencari Tuhan. Apa yang terjadi di atas diri Ayub? Ayub mendapatkan hartanya kembali. Kalau dulunya hartanya habis, anaknya juga mati, istrinya meninggalkan dia menjadi sakit juga ya, ada sakit parah melanda di tubuhnya, gatal sekali. Nah, tidak karena dia ketika menghadapi ujian itu, dia senantiasa melihat Tuhan, mencari Tuhan, dan tetap berpegang teguh pada Tuhan. Makanya Tuhan mengembalikan semua apa yang dimiliki Ayub yang telah hilang. Tuhan berikan 2 kali lipat. Dia juga memberikan kembali anaknya, adik-adik. Wah, kita perlu meniru sikap Ayub yang sedemikian. Bagaimana cara kita untuk kita kembali kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap sukacita? Kita jangan lupa senantiasa datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Ketika adik-adik mengalami ujian atau sesuatu yang menakutkan, kita bisa datang pada Tuhan, juga memanggil nama Tuhan. Nah, kakak pernah ceritakan seperti kisah Musa, diisi oleh Tuhan setiap saat, itu akan membuat wajah kita berseri-seri, akan membuat wajah kita mulia. Maka dari itu kita juga akan kuat seperti Ayub.
dalam menghadapi ujiannya itu dia kuat karena dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan dia. Nah, adik-adik, kita jangan putus asa ya, tapi kita senantiasa percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Kita perlu senantiasa menjalin hubungan kita dengan Tuhan senantiasa baik. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri, ada ayat hafalannya dulu. Ayat hafalannya di bawah ini ya. Nah, sebelum kita akhiri, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar seperti Ayub untuk senantiasa mencari Engkau. Situasi di luar kami seperti apapun, kami mau belajar untuk datang kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, berseru dan berdoa kepadamu, serta memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Amin. Nah, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Puji Tuhan.